Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Shalom. Beberapa hari yang lalu saya sharing dengan Anda semua tentang Mazmur 119 ayat pertama sampai ayat ke-8, dan Mazmur tersebut merupakan perikop tersebut merupakan stansa pertama atau bait pertama dari 22 stansa Mazmur 119. Nah, saya sempat menginformasikan atau menjelaskan bahwa Mazmur 119 adalah kitab atau pasal yang terpanjang di dalam Alkitab, ya, bukan saja di Mazmur tapi keseluruhan Alkitab yang menyangkut 176 ayat, ya. Dan Mazmur ini adalah yang disebut dengan salah satu Mazmur alfabetikal atau Mazmur akrostik, yang setiap stansa, yang semuanya ada 22 stansa itu, setiap stansa adalah merepresentasikan setiap huruf pada abjad Ibrani, ya, abjad Yahudi atau bahasa Ibrani. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita akan melihat atau kita akan sharing mengenai stansa kedua dari Mazmur 119 ini. Kalau stansa pertama dengan alfabet Ibrani itu Alef, maka yang kedua ini yaitu Bet, ya, Bet. Kalau kita tahu kalau dalam Yunani itu beta, ya. Kalau dalam alfa Alef itu dalam huruf pertama itu, kalau dalam Yunani alfa, maka dalam bahasa Ibrani, ya, pertama Alef, yang kedua ini Bet. Dan kita akan melihat, ya, apa sesungguhnya makna dari Mazmur 119 stansa kedua, yaitu ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, stansa pertama yaitu ayat 1 sampai ayat 8 itu adalah semacam bait pembukaan atau stansa pembukaan dari 22 stansa Mazmur 119, ya. Jadi itu stansa pertama itu semacam payung, semacam introduction, ya, yang membawa pembaca, ya, ke dalam untuk memahami seluruh pasal dari 119 ini, ya, seluruh perikop atau keseluruhan lagu dari Mazmur 119 ini. Jadi kita melihat begitu stansa pertama selesai ayat 1 sampai ayat 8, maka kita masuk ke bagian-bagian yang lebih inti dari Mazmur 119 sampai kepada stansa yang ke-21. Begitu kita masuk ke stansa 22, maka stansa ke-22 itu semacam penutup, semacam kesimpulan dari keseluruhan lagu Mazmur 119. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya telah menjelaskan dalam pertemuan sebelumnya, yaitu tentang stansa pertama, ayat pertama sampai dengan 119 ayat pertama sampai dengan ayat ke-8 itu, yaitu bahwa kalau Anda memperhatikan seluruh ayat, ya, 176 ayat dalam Mazmur 119 ini, maka Anda akan mendapatkan bahwa hampir di semua ayat, ya, hampir keseluruhan ayat 176 ayat ini, Anda akan mendapatkan frasa-frasa yang lain yang menggambarkan firman Tuhan, ya, yang menggambarkan firman Tuhan dari keseluruhan ayat. Saya katakan hampir 100%. Hanya ada beberapa ayat yang tidak menggambarkan itu, yang tidak secara eksplisit menyebutkan tentang frasa tentang firman Tuhan. Tapi boleh dikatakan hampir 100%, ya. Seluruh ayat di dalam Mazmur 119, kalau saudara pelajari, kalau saudara selidiki, maka saudara akan mendapatkan bahwa semua ayat itu ada frasa-frasa yang menjelaskan tentang firman Tuhan, atau ada frasa atau kata-kata yang merupakan firman Tuhan, bukan firman Tuhan, yang merupakan representasi dari kata firman Tuhan, ya. Jadi semacam itu, ya, apakah itu ketetapan atau janji Tuhan, ketetapan Tuhan, hukum Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan, dan seterusnya. Nah, saudara bisa melihat bahwa Mazmur 119 ini begitu kaya dan memang
setiap orang harus memahami Mazmur ini. Nah, hari ini kita akan melihat ke stansa kedua, yaitu tentang stansa yang tadi saya sebutkan, ya, bagian kedua ini dari ayat 9 sampai ayat ke-18 yang kita sebut dengan stansa kedua atau bet atau stansa kedua. Saya akan baca kepada Anda semua. Ya, bunyinya demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bagi saya melihat bahwa ayat pertama atau ayat pertama dari bacaan kita hari ini, yaitu ayat ke-9, ini semacam saya sebutkan sebelumnya anak panah. Ini adalah ayat anak panah, yaitu ayat yang memang menjadi pikiran utama dari stansa ini, dan kemudian ayat ini didukung oleh ayat-ayat lainnya. Jadi ketika anak panah itu ditembak atau dipanah untuk mensasar satu sasaran atau tujuan tertentu, yaitu kita semua sebagai orang-orang percaya, ketika firman ini berbicara, maka ayat pertama ini adalah ujung anak panahnya, ya, anak panahnya. Dan kemudian ayat-ayat yang lain itu adalah bagian dari busur yang menembak anak panah ini. Saudara sekalian, bunyinya demikian, ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Saudara-saudara sekalian, luar biasa keseluruhan Mazmur 119, tapi saya ingin menarik perhatian kita kepada stansa kedua ini. Begitu stansa pertama yang saya sebutkan sebagai pendahuluan, maka ketika masuk ke stansa kedua ini, kemudian stansa kedua ini dimulai dengan bunyinya atau bunyi dari stansa kedua ini, yaitu dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Jadi seolah-olah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, stansa kedua ini ingin mengutamakan orang muda, ingin mengutamakan kehidupan muda, orang muda, sehingga pemazmur sebelum dia berlanjut dengan 176 ayat, dia fokus terhadap sasaran orang muda. Jadi Mazmur stansa kedua dari Mazmur 119 ini sebetulnya ditujukan kepada orang muda. Saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara bahwa di mata pemazmur, orang-orang muda atau pemuda itu begitu penting dalam kehidupan Kristiani, dalam kehidupan jemaat. Sehingga sebelum yang lain mendapat perhatian, maka perhatian itu bagi pemazmur ditempatkan paling utama, yaitu ayat ke-9, ayat pertama dari stansa kedua, ayat ke-9 dari Mazmur ini. Sehingga bunyinya, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Saudara, ini yang disebut dengan paralel sintetisme, ya, paralel sintesis, ya, paralel sintetisme. Jadi ayat pertama menanyakan dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya. Kemudian dijawab dengan bagian kedua, bagian ayat 9b, ya. 9b mengatakan dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, ini adalah inti dari stansa kedua ini. Stansa kedua ini ingin menyampaikan bahwa agar supaya orang muda atau pemuda-pemuda Kristen dapat hidup sebagai pemuda Kristen yang sesungguhnya di tengah-tengah dunia ini, supaya dia bisa mempertahankan identitasnya sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Tidak ada cara lain, yaitu selain menjaga hidupnya
sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, khususnya generasi muda, saya ingin sampaikan ke Anda, kalau Anda membaca stansa kedua ini, maka Anda akan mendapatkan seperti saya katakan tadi, di setiap ayat ada frasa tentang firman Tuhan. Sekali lagi, ini ingin menyatakan kepada kita kekayaan dari Mazmur 119. Saudara, di dalam ayat-ayat ini Anda akan mendapatkan bahwa pada ayat 9 dikatakan firman Tuhan. Ayat 10 mengatakan perintah-perintah Tuhan atau perintah-perintahmu. Ayat 11 janji-janjimu. Ayat 12 ketetapan-ketetapanmu. Ayat 13 hukum-hukummu. Ayat ke-14 peringatan-peringatanmu. Ayat ke-15 titah-titahmu. Juga pada ayat ke-15 ada kata jalan-jalanmu. Dan pada ayat 16 ketetapanmu dan firmanmu. Jadi saudara-saudara sekalian berulang menekankan tentang firman Tuhan. Apa yang tadi saya sebutkan semuanya tentang firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan menjadi isi dari Mazmur ini, dari stansa kedua ini, sehingga ditanyakan dengan apakah, kalau ada pertanyaan, dengan apakah seorang muda mempertahankan hidupnya bersih, maka jawabnya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, ada 3 hal yang ingin disampaikan di dalam Mazmur ini yang bisa kita pelajari, dan yang pertama yaitu bahwa bagaimana sikap orang muda, bagaimana caranya supaya seorang muda atau para pemuda dapat mempertahankan hidupnya bersih. Saudara, di dalam ayat-ayat ini dikatakan demikian. Pada ayat yang ke-10 dikatakan dengan cara mencari Tuhan, mencari Engkau. Ayat 10 ada kata kerja di sana yang yaitu kata mencari. Pada ayat ke-10 juga dikatakan hidup dengan tidak menyimpang, hidup dengan tidak menyimpang. Ayat 10 juga mengatakan demikian, ayat 10 mengatakan janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Jadi hidup dengan tidak menyimpang. Ayat ke-11 menyatakan menyimpan firman Tuhan di dalam hati. Ayat ke-10 juga mengatakan memohon kepada Tuhan untuk mengajarkannya. Ayat ke-15 merenungkan. Ayat ke-15 juga mengamati firman Tuhan. Kemudian ayat yang ke-16 mengingat firman Tuhan atau tidak melupakan firman Tuhan. Tidak mengabaikan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan itu diingat, dimemorize di dalam kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, khususnya para pemuda, dari kata-kata kerja ini tadi saya sebutkan mencari, menyimpan itu dalam hidup, menyimpan itu dalam hati, memohon kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mengamati firman Tuhan dan mengingat firman Tuhan, tidak mengabaikan firman Tuhan. Semuanya, jadi kata-kata tersebut, kata-kata itu menunjukkan bahwa firman Tuhan harus dipahami, harus dipelajari, dan kemudian diterima, dan kemudian dilakukan dalam kehidupanmu. Jadi kalau pertanyaannya, dengan cara apakah seorang pemuda mempertahankan hidupnya bersih? Maka jawabnya yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan harus dipelajari. Firman Tuhan harus dipahami. Firman Tuhan harus diterima. Dan firman Tuhan harus dilakukan di dalam kehidupan. Saudara-saudara sekalian, di dalam Alkitab banyak sekali cerita mengenai bagaimana pemuda yang hidup berdasarkan firman Tuhan. Apa yang dikatakan dalam pemazmur itu di dalam Alkitab juga diceritakan bahwa ada beberapa pemuda atau banyak pemuda yang hidupnya bergantung pada firman Tuhan, bersandar pada firman Tuhan. Memahami firman Tuhan, bersandar pada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupannya. Saudara, satu contohnya adalah Yusuf, seorang muda yang dijual oleh saudara-saudaranya, berada sendirian sebagai orang percaya di Mesir, tapi dia tetap mempertahankan firman Tuhan. Integritasnya tetap terjaga, meskipun dia hanya sendiri berada di Mesir. Sadrak, Mesa, Abednego, dan Daniel adalah 4 di antara beberapa orang yang dibawa dari Yehuda, dibawa ke Babilonia, dan sebagai orang muda mereka tetap menjaga firman Tuhan.
Saudaraku, di dalam perjanjian baru ada Timotius. Ya, Timotius merupakan seorang pemuda yang berasal dari kota Derbe. Tetapi Alkitab mengatakan meskipun dia tinggal di kota Derbe, tapi namanya itu harum, terkenal. Ya, dikenal sebagai orang percaya, seorang pemuda yang dikenal sebagai orang percaya. Di kota Listra, di kota Iconium, dia dikenal karena karakternya sebagai seorang pemuda Kristen. Saudara, Paulus sebagai senior, sebagai orang tua, sebagai orang yang membina Timotius, Paulus mengatakan, "Aku ingat tentang imanmu." Di dalam surat kepada Timotius, Paulus menyampaikan, "Aku ingat akan imanmu yang tulus ikhlas." Ini iman Timotius yang begitu luar biasa, tulus ikhlas, yang hidup di dalam yang ada dalam kehidupan nenekmu Lois dan ibumu Eunike. Jadi saudara sekalian, itu adalah contoh-contoh orang muda yang hidup mengandalkan Tuhan, yang hidup berpegang pada Tuhan, yang hidup mengikuti firman Tuhan dalam kehidupannya. Dan mereka menjadi saksi, mereka menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudara, ada salah satu orang muda yang luar biasa, usia muda yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus juga melayani pada usia 30 sampai 33 tahun. Dan pada usia itu dan bahkan sebelum usia itu, Yesus adalah Tuhan Yesus, Allah kita. Tuhan Yesus adalah remaja yang dengan setia, ya, hidup dengan keluarga, dengan orang tuanya, Yusuf dan Maria, taat dan mengikuti firman Tuhan. Dan pada usia 30 sampai 33, seorang pemuda yang melayani Tuhan, Allah sendiri yang melayani Tuhan, ya, dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa ini artinya bagi kita? Pesan pertama bagi kita pada hari ini. Pertanyaannya, bagaimanakah seorang muda mempertahankan hidupnya bersih? Firman Tuhan dari Mazmur 119 mengatakan tidak ada cara lain selain memahami firman Tuhan, selain mengenal firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, hari ini sebagai pemuda Anda harus belajar. Anda harus belajar firman Tuhan dan hidup dalam firman Tuhan. Jangan menomorduakan, jangan mengabaikan kesempatan selagi masih muda. Anda harus sungguh-sungguh memahami firman Tuhan. Dan karena itu komitmen dan dedikasikan waktu Anda untuk belajar firman Tuhan. Karena tidak ada cara hidup seperti dikatakan di Mazmur dengan kalimat pertanyaan retorikanya, bagaimana untuk hidup di dunia ini? Tidak ada cara lain selain mengandalkan Tuhan. Dan karena itu belajar firman Tuhan agar semakin mengenal Tuhan dan hidup sesuai dengan jalannya, sesuai dengan perintah-perintahnya, sesuai dengan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, hal yang kedua, pertanyaannya, bagaimanakah seorang pemuda bisa mempertahankan hidupnya yang bersih? Kalau yang pertama tadi, memahami firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan mengikuti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupannya. Yang kedua, kita bisa melihat dari ayatnya yang ke-13. Ayat ke-13 mengatakan begini, dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Jadi saudara sekalian, di samping mengerti, memahami, melakukan dalam kehidupan, tetapi cara kedua supaya seorang pemuda bisa mempertahankan hidupnya bersih, yaitu dengan cara menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Menceritakan firman Tuhan itu kepada orang lain. Saudara, menceritakan itu artinya memberitakan, proclaim, memasyurkan supaya orang-orang mengetahui, menjelaskan kepada orang lain, membuka, menceritakan itu, rahasia itu diceritakan kepada orang lain supaya orang lain memahaminya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ada banyak sekali teori, ya, di dunia ini berkembang banyak sekali teori ilmu pengetahuan, tetapi teori-teori itu harus dipraktekkan. Ya, semua teori itu akan berguna kalau bisa dipraktekkan. Nah, demikian pula dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang tadi dipahami, dipelajari itu, maka salah satunya kelanjutan dari semuanya itu yaitu bahwa firman Tuhan harus dipraktekkan. Jadi seorang pemuda yang belajar firman Tuhan, yang diberkati dengan firman Tuhan, maka dia harus menceritakan, dia harus menjelaskan itu, dia harus mampu muncul
sebagai orang, sebagai seseorang, sebagai individu yang mau menceritakan firman Tuhan kepada orang yang lain. Saudara, apa yang diceritakan? Yaitu bagaimana firman Tuhan mengubah hidupnya. Bagaimana firman Tuhan menjadi dasar motivasi kehidupannya. Sehingga dia bisa menceritakan apa yang sungguh-sungguh dia alami. Saudara, itulah panggilan. Itulah panggilan kepada setiap orang muda. Jadi di dalam rangka mempertahankan kehidupan yang bersih itu, ya, kehidupan yang bersih itu, di samping kita memahami firman Tuhan, ya, mengerti firman Tuhan, tentu saja diawali dengan mempelajari firman Tuhan, maka yang kedua, kita harus menceritakan firman Tuhan. Saudara, apa efeknya? Kalau Anda menceritakan firman Tuhan, berarti Anda selalu mengingat firman Tuhan. Anda menceritakan firman Tuhan, berarti Anda mengalami firman Tuhan. Dan itu akan mendorong Anda untuk terus mengalami firman Tuhan. Saudara sekalian, seorang yang menceritakan firman Tuhan, maka otomatis dia makin mengerti firman Tuhan. Ya, seseorang yang bersaksi, maka otomatis dia makin dekat dengan Tuhan. Seseorang yang menjelaskan tentang rahasia-rahasia firman Tuhan akan membuka kesempatan bagi dia. Allah akan membuka kesempatan bagi dia untuk mengetahui lebih banyak lagi rahasia-rahasia firman Tuhan. Kepada pemuda, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tapi khususnya kepada pemuda. Kepada pemuda pada hari ini Anda dipanggil untuk menceritakan firman Tuhan. Ya, Anda dipanggil untuk melakukan itu, tetapi juga menceritakan itu. Bila saat ini Anda tidak begitu aktif di dalam kehidupan kekristenan Anda, maka saatnya Anda harus hidup aktif dengan menceritakan firman Tuhan. Ada banyak panggilan, ada banyak cara untuk para pemuda bersaksi di kampusnya, di tempat pekerjaannya, di sekolahnya, di gereja, ya saudara sekalian, di gereja. Saudara, ada banyak pemuda yang dipanggil untuk menjadi guru sekolah minggu, ada banyak pemuda menjadi guru taruna, ya remaja, ada banyak pemuda juga yang dipanggil untuk melayani Tuhan di tengah-tengah kelompok pemuda. Nah, itulah kesempatan untuk Anda mempertahankan hidupmu yang bersih. Dengan cara apa? Dengan cara menceritakan firman Tuhan. Jadi dengan cara menceritakan firman Tuhan, maka Anda akan selalu mengingat firman Tuhan. Pada saat yang sama itu akan mendorong Anda, membuat Anda makin mengenal Tuhan, membuat Anda makin setia kepada Tuhan, membuat Anda makin serius menjalankan firman Tuhan. Saudara, yang ketiga pertanyaannya, bagaimana caranya untuk mempertahankan hidup yang bersih? Saya ingin membaca itu dari ayat ke-14. Ayat 14 mengatakan begini, atas petunjuk peringatanmu aku bergembira, seperti atas segala harta. Saudara, firman Tuhan mengatakan, pemazmur menyampaikan bahwa atas semua firman itu, atas firman yang sudah disampaikan itu, maka aku bergembira. Aku bergembira dan bahkan kegembiraanku itu melebihi. Ya, ayat 14 mengatakan melebihi atas segala harta. Saudara, ayat ini sebetulnya dia disebutkan dengan saya ulangi sekali lagi, pada ayat ini khususnya ayat 14 ini adalah paralelisme sintetis, ya. Paralelisme atau pengulangan sintetis. Sehingga ketika dalam awal pada bagian A, ya, 14a dikatakan begini, atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira, ya. Itu statement pada bagian A, ya, 14a. Tetapi kemudian 14b mengatakan kegembiraan itu seperti atas segala harta. Saudara, ini ingin disampaikan bahwa bagaimana seorang pemuda harus menempatkan firman Tuhan melebihi dari segala yang lain. Melebihi dari segala harta, melebihi dari prioritas-prioritas yang lain. Melebihi dari segala sesuatu, ya, melebihi dari segala harta. Nah, ini berarti bahwa inilah yang paling utama dibandingkan dari yang lain. Saudara, bagaimana seorang pemuda mempertahankan dirinya bersih? Dengan cara menempatkan firman Tuhan melebihi dari segala harta, melebihi dari segala keinginan-keinginannya, segala sesuatu yang mungkin dimilikinya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ada banyak
ada banyak cita-cita pemuda. Ya, pemuda mempunyai cita-cita yang macam-macam. Ya, ingin supaya sekolah di universitas yang paling baik, lulus dengan nilai yang baik, mendapat pekerjaan di tempat yang baik, mendapatkan pendapatan yang baik, yang menjadi bekal bagi kehidupan. Dia menjadi dikenal karena networkingnya yang baik, menjadi pengaruh, ya, ingin supaya pengaruh dalam masyarakat ini baik, dan pada akhirnya nanti berkeluarga, ya, dan memiliki keluarga yang baik. Itu adalah tujuan-tujuan besar, ya, yang ada pada seorang pemuda. Saudara, semuanya itu baik. Saya ingin sampaikan bahwa semuanya itu baik dan diberkati Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini ingin mengatakan begini, bahwa semuanya itu dibandingkan dengan mempertahankan hidup bersih, dengan dibandingkan dengan hidup dalam firman Tuhan, kemudian dibandingkan dengan persekutuan dengan Allah, maka semuanya itu berada di bawah. Jadi yang lebih diprioritaskan adalah mengenal Tuhan, ya. Ayat 14 mengatakan, aku mau bergembira karena pengenalanku itu melebihi segala sesuatu, melebihi segala harta. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, inilah hal yang ketiga. Hal yang ketiga, bagaimana seorang muda mempertahankan hidupnya bersih. Jawabannya dengan memprioritaskan firman Tuhan, menempatkan firman Tuhan, hidup dengan sukacita, hidup dengan kegembiraan dan sukacita untuk selalu mengikuti Tuhan, dan memprioritaskan firman Tuhan di atas segala-galanya. Saudara, dengan prioritas itu tidak berarti Anda mengabaikan yang lain. Tapi yang lain, cita-cita Anda, pendidikan Anda, pekerjaan Anda, sekolah Anda, karir Anda, pendapatan Anda, banyak hal yang menjadi cita-cita orang muda di dunia ini. Tuhan akan menggaransi semua itu apabila Anda menempatkan prioritas yang utama, yaitu firman Tuhan. Menjalankan firman Tuhan, menempatkan firman Tuhan sebagai hal yang utama dalam kehidupan seorang muda. Bapak Ibu, sekarang ini ada banyak sekali di dunia ini tawaran-tawaran yang membuat orang muda tergoda, ya, yang membuat orang muda itu mengabaikan Tuhan, bahkan lari daripada Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa, dan pemazmur melihat pentingnya itu, maka pemazmur menempatkan itu, pemazmur 119 ini menempatkan itu di tempat yang pertama. Setelah dia membuka dengan stansa pertama, kemudian stansa kedua, pemazmur mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan dirinya bersih? Lalu kemudian dijawab oleh pemazmur atas pertanyaan retorika itu dengan cara mengandalkan Tuhan, dengan cara bergantung pada Tuhan, dengan cara mengenal Tuhan. Dan dimaksudkan dengan di sini adalah mengenal Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang membuat seorang muda bisa hidup bersih, bisa hidup dalam kedamaian, bisa hidup dalam ketaatan, bisa hidup di dalam kemantapan kehidupannya. Karena apa? Karena dia mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara sekalian, sebagai oleh-oleh kepada kita, sebagai kesimpulan kepada kita, saya ingin bertanya sekali lagi, dengan apakah seorang muda mempertahankan hidupnya bersih? Dengan cara mengandalkan Tuhan, dengan cara memahami firman Tuhan. Saudara, sebagai anak muda, Anda dipanggil. Selagi punya kesempatan, Anda dipanggil untuk belajar tentang firman Tuhan dan belajar tentang Alkitab tentu saja. Anda hanya memahami firman Tuhan kalau Anda mendalami Alkitab, Anda baca Alkitab, adakan waktu untuk membaca Alkitab. Saudara, pesan yang lain barangkali kepada orang tua. Orang tua, Anda punya skenario, Anda punya rancangan supaya anak-anakmu yang masih muda-muda itu bisa maju. Anda bisa mempunyai rancangan macam-macam, tetapi hari ini firman Tuhan mengatakan, didiklah pemuda, anak-anak Anda supaya selagi masih muda, mereka sudah mengenal Tuhan. Saudara, kepada gereja persekutuan, jangan kita mengabaikan pemuda-pemuda. Bahkan pemuda-pemuda yang ada di gereja itu harus diberikan kesempatan untuk mereka bisa melayani Tuhan, untuk mereka bisa bersekutu. Dan biarlah mereka, para pengurus-pengurus yang ada di gereja, ya, para pelayan-pelayan yang ada di gereja, betul-betul memikirkan tentang program-program di gereja yang mengutamakan agar pemuda-pemuda bisa semakin setia pada Tuhan.
Ada banyak program yang berkembang, tetapi program yang paling utama mereka harus memahami. Selagi masih muda, mereka mengenal Tuhan dan mereka mengerti dan mereka hidup di dalam kasih setia Tuhan. Mereka melayani Tuhan dan mereka mengadakan waktu mereka untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dengan apakah seorang muda mempertahankan hidupnya bersih? Pertanyaan ini bukan hanya kepada orang muda, tetapi bagi kita, bagi orang-orang tua, bagi senior, bagi yang sudah lansia. Pertanyaannya, dengan apakah seseorang mempertahankan hidupnya bersih? Pemazmur mengatakan tidak ada cara lain, hanya melalui firman Tuhan, mengandalkan firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita memahami Mazmur 119 ini dengan semakin setia, ya, semakin setia belajar firman Tuhan, ya, semakin banyak waktu kita, alokasikan waktu kita untuk bersekutu, untuk mempelajari firman Tuhan, karena itu adalah bekal, itu adalah investasi yang luar biasa bagi setiap orang, khususnya bagi para generasi muda. Kepada para generasi muda, silakan datanglah dan bersekutu setiap saat, membaca firman Tuhan setiap saat. Karena itulah yang membuat Anda mantap di dalam kehidupan Anda di kemudian hari. Tuhan berkati Anda semua. Amin.